Halo sahabat semua, kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi mengenai referensi, soal dan jawaban penilaian akhir tahun PAT, atau ujian kenaikan kelas UKK, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8 semester 2. Silahkan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia pada abad ke-15 adalah A. Mencari daerah baru untuk dikuasai. B. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. C. Melakukan perdagangan dengan belahan dunia yang lain. D. Menyebarkan agama. Jawabannya adalah B. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. Nomor 2. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Pengertian politik divide et impera yaitu A. Politik balas budi. B. Politik tebang pilih. C. Politik etis. D. Politik adu domba. Jawabannya adalah D. Politik adu domba. Nomor 3. Upaya kerja paksa, RODI, guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita dilakukan pada saat Gubernur Jenderal A. Daendels, B. Van den Bosch, C. Van Deventer, D. Baron van Houvel. Jawabannya adalah A. Daendels. Nomor 4. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Sistem tanam paksa ini disebut juga dengan A. Kerja RODI. B. Divide et impera. C. Politik etis. D. Kulturstelsel. Jawabannya adalah D. Kulturstelsel. Nomor 5. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Salah satu pahlawan yang bernama Sultan Hasanuddin berasal dari A. Maluku, B. Goa, C. Sulawesi Selatan, D. Lombok. Jawabannya adalah C. Sulawesi Selatan. Nomor 6. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang perjuangannya lebih bersifat nasionalis dibandingkan organisasi-organisasi perjuangan sebelumnya yang lebih bersifat kedaerahan. Pada tanggal berapa Budi Utomo itu didirikan? A. Tanggal 20 Mei tahun 1908. B. Tanggal 2 Mei tahun 1928. C. Tanggal 20 Mei tahun 1928. D. Tanggal 2 Mei tahun 1908. Jawabannya adalah A. Tanggal 20 Mei tahun 1908. Nomor 7. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah A. Mempersatukan bangsa Jawa. B. Mempertinggi derajat bangsa Indonesia. C. Membebaskan Indonesia dari kemiskinan. D. Persamaan hak dan warga negara. Jawabannya adalah B. Mempertinggi derajat bangsa Indonesia. Nomor 8. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional muncul karena program politik etis atau politik balas budi yaitu A. Transmigrasi. B. Irigasi. C. Vaksinasi. D. Edukasi. Jawabannya adalah D. Edukasi. Nomor 9. Yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja adalah Budi Utomo yang didirikan oleh A. Dr. Sutomo, B. Van Deventer, C. Himpunan Mahasiswa Stovia, D. Tirto Adi Surjo. Jawabannya adalah A. Dr. Sutomo. Nomor 10. Wujud dari nilai persamaan derajat yaitu A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. C. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
D. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Jawabannya adalah B. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Nomor 11. Yang bukan merupakan faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Sumber daya manusia, B. Sumber daya alam, C. Pendapatan nasional, D. Kebudayaan. Jawabannya adalah C. Pendapatan nasional. Nomor 12. Apa yang telah diperjuangkan dan ditorehkan para pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional 1908 akan makin berarti apabila kita sebagai generasi penerus bangsa mampu A. Menorehkan prestasi di berbagai bidang, B. Bekerja keras, C. Bekerja cerdas, D. Tiada mengenal putus asa. Jawabannya adalah A. Menorehkan prestasi di berbagai bidang. Nomor 13. Pada saat ini, upaya memperingati kebangkitan nasional 1908 merupakan upaya kita untuk mengingat dan menjadi pendorong agar Indonesia bangkit kembali untuk membangun Indonesia yang maju dan mandiri serta A. Dapat mengolah kekayaan alam dengan teknologi maju, B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain, C. Dapat menjadi negara yang kompetitif, D. Dapat melawan ketidakadilan dunia. Jawabannya adalah B. Dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain. Nomor 14. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Bagaimana usaha pemuda untuk mempertegas jati diri bangsa? A. Menghormati perbedaan dalam masyarakat, B. Menghilangkan sikap dan anggapan semua orang akan berbuat jahat, C. Memahami simbol-simbol negara, D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Jawabannya adalah D. Belajar lebih keras dan cerdas untuk mencapai cita-cita. Nomor 15. Semangat Sumpah Pemuda perlu kita jaga. Tujuannya adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga, B. Agar kita bisa menjajah bangsa lain, C. Agar bangsa Indonesia bisa menakuti dunia, D. Agar negara Indonesia menjadi negara adikuasa. Jawabannya adalah A. Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga. Nomor 16. Dengan semangat Sumpah Pemuda, kita harus mencintai tanah air dengan A. Mengembangkan kebudayaan daerah, B. Memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, C. Memelihara lingkungan bebas narkoba, D. Hidup bersama dengan berbagai suku bangsa. Jawabannya adalah B. Memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 17. Makna dari kalimat kedua dalam Sumpah Pemuda adalah A. Memegang teguh prinsip bersatu, tanah air Indonesiaku, B. Pemuda-pemudi Indonesia ikrar bersama-sama, C. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia, D. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Jawabannya adalah C. Bersatunya suku-suku bangsa Indonesia. Nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. A. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Mendirikan sekolah umum. D. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. 3 tujuan Trikora Darmo ditunjukkan dengan nomor A. 1, 2 dan 4, B. 1, 3 dan 4, C. 2, 3 dan 4, D. 1, 2 dan 3. Jawabannya adalah A1, 2 dan 4. Nomor 19. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari, sehingga dapat diraih cita-citanya yaitu A. Ikrar Sumpah Pemuda, B. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, C. Berjuang bersama, bersatu, D. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.
Jawabannya adalah C. Berjuang bersama, bersatu. Nomor 20. Pengaruh Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Soal berikutnya, dan lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar, dan terima kasih.